dalam mata kuliah keperawatan gerontik. Dan topik yang akan kita diskusikan kali ini adalah tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan demensia. Demensia adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami penurunan kemampuan daya ingat dan mengalami penurunan daya pikir tanpa adanya penurunan fungsi kesadaran. Definisi yang kedua menyebutkan bahwa demensia adalah suatu tanda gejala klinis atau sindroma klinis yang meliputi berupa hilangnya fungsi intelektual dan juga hilangnya fungsi memori. Kemudian, fungsi intelektual dan fungsi memori yang hilang ini sifatnya berat, sehingga karena adanya gangguan fungsi intelektual dan adanya gangguan pada fungsi memori dapat menyebabkan disfungsi atau terganggunya kehidupan sehari-hari. Kemudian definisi yang ketiga menyebutkan bahwa demensia adalah himpunan atau kumpulan tanda gejala berupa penurunan fungsi intelektual yang ditandai dengan terganggunya minimal 3 fungsi, yaitu adanya gangguan pada fungsi bahasa, adanya gangguan pada fungsi memori atau daya ingat, dan adanya gangguan fungsi visuospasial, di mana fungsi visuospasial ini adalah kemampuan untuk mengetahui warna, bentuk, dan tata letak. Ya, contohnya mungkin sering kita lihat pada lansia yang mengalami demensia. Contohnya adalah mereka suka berjalan-jalan keluar rumah, namun ketika kembali ke rumah mereka biasanya lupa ya jalan untuk menuju ke rumah. Itu adalah fungsi visuospasial. Kemudian ciri yang lainnya yang terjadi pada demensia adalah hilangnya fungsi emosional. Definisi yang selanjutnya, demensia merupakan gangguan kognitif yang ditandai dengan adanya penurunan daya ingat jangka pendek ataupun daya ingat jangka panjang. Ya, yang timbul secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia. Definisi yang selanjutnya menyebutkan bahwa demensia adalah kemunduran atau kehilangan fungsi mental seseorang, terutama hilangnya fungsi intelijensia yang disebabkan karena adanya kerusakan jaringan otak, yang mana kerusakan pada jaringan otak ini tidak lagi dapat kembali sempurna. Ya, jadi dari beberapa definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa demensia ini adalah hilangnya fungsi mental ya, seperti kemampuan berpikir, kemampuan mengingat, dan kemampuan dalam berpikir atau menalar ya, di mana kehilangan fungsi atau gangguan ini terjadi sifatnya cukup berat dan dapat mengganggu fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, jadi kalau ini kesimpulan yang lainnya, demensia adalah penurunan kemampuan kognitif dan non-kognitif karena berbagai macam sebab, sehingga dapat menyebabkan penurunan daya ingat jangka panjang dan juga jangka pendek yang timbul secara bertahap seiring dengan bertambahnya usia. Jadi, tanda gejala klinis pada orang yang mengalami demensia ini akan cenderung bertambah ya. Jadi gejalanya akan semakin berat seiring dengan bertambahnya usia, di mana tanda gejala pada orang yang mengalami demensia ini dapat mengganggu aktivitas hidup sehari-hari dan juga dapat mengganggu aktivitas sosial. Tadi di depan disebutkan beberapa ini ya, bahwa orang yang mengalami demensia mengalami gangguan daya ingat atau gangguan memori, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Ya, jadi kita review bahwa daya ingat secara definisi adalah kemampuan mengingat kembali pengalaman yang telah. Ya, jadi ingatan adalah hasil perubahan kemampuan penjalanan sinaptik dari satu neuron ke neuron berikutnya sebagai akibat dari aktivitas neural sebelumnya, sehingga ya ketika panca indera atau neuron yang ada di otak ini meneruskan aktivitas ya yang diterima oleh panca indera akan dilanjutkan ke memori, kemudian akan dirubah menjadi ya akan disalurkan ke dalam memory traces untuk penjalanan sinyal-sinyal melalui lintasan neural di otak.
Tadi ya, untuk memori tadi ada 2 jenis, ada memori jangka pendek dan juga memori jangka panjang. Untuk memori jangka pendek, ini adalah jenis ingatan yang digunakan ketika seseorang berusaha memperhatikan informasi dan memikirkannya dalam waktu yang singkat. Di mana ciri dari memori jangka pendek ini adalah biasanya informasi yang diterima sekitar 30 detik ya, dan hanya sekitar 7 bongkahan informasi saja. Contohnya misalkan ya, kita bisa mengingat 7 digit angka ya yang kita terima dalam beberapa detik ataupun beberapa menit yang lalu, itu disebut dengan memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek ini ya, itu informasinya dapat hilang ya kalau tidak kita recall atau kalau tidak kita ingat-ingat lagi ya, itu bisa hilang. Atau memori atau ingatan ini dapat juga ditransfer ke memori jangka panjang melalui pengulangan ya. Jadi contohnya misalkan kita berusaha menghafalkan nomor telepon gitu ya, yang terdiri dari 7 digit angka. Kalau nomor telepon tadi tidak kita ulang-ulang lagi ya, tidak sering kita baca, tidak sering kita hafalkan, maka informasi tadi dapat hilang ya. Tapi kalau angka ya, angka telepon tadi terus misalkan kita tulis di kertas, sering kita baca dan sering kita ingat, sering kita hafalkan, maka akhirnya informasi yang berasal dari memori jangka pendek ini bisa berubah menjadi memori jangka panjang. Akhirnya kita menjadi ingat ya, kita menjadi ingat nomor telepon yang kita hafalkan tadi. Sedangkan memori jangka panjang ini adalah memori yang terdiri dari potongan-potongan informasi yang disimpan di dalam otak manusia selama lebih dari beberapa menit dan yang dapat ditarik kembali ketika dibutuhkan atau dapat kita ingat lagi ya. Kemudian sifat dari memori jangka panjang ini kapasitasnya hampir tidak terbatas, berbeda dengan memori jangka pendek. Kalau memori jangka pendek sifatnya jumlah informasi yang kita ingat itu hanya sedikit ya. Sedangkan kalau sifat dari memori jangka panjang ini jumlah informasi atau kapasitasnya tidak terbatas atau bisa bersifat banyak gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita sedang berkomunikasi dengan lansia, biasanya lansia bisa menceritakan dengan baik apa peristiwa apa ataupun pengalaman apa yang dulu pernah dialami pada saat muda ya. Jadi kalau pada lansia memori jangka pendeknya itu cenderung ini kurang bagus, tapi memori jangka panjangnya yang bagus gitu ya. Kalau pada lansia normal. Tapi kalau pada lansia mengalami demensia, memori jangka pendek ataupun jangka panjangnya itu mengalami gangguan. Nah, ini selanjutnya prevalensi atau kejadian demensia pada lansia ya. Jadi dari WHO menunjukkan jumlah lansia itu sekitar 580 juta orang. Dan dari jumlah tersebut sekitar 40 juta diantaranya mengalami demensia. Kemudian selanjutnya ya, dari banyak penelitian menyebutkan bahwa 25% lansia itu cenderung mengalami gangguan mental yang jenisnya bermacam-macam, mulai dari depresi, cemas sampai dengan demensia ya. Dan demensia ini biasanya terjadi pada 1 dari 10 lansia yang usianya di atas 65 tahun ya perbandingannya ini ya. Dan insiden demensia mencapai 15% dan meningkat 2 kali setiap kenaikan usia 5 tahun ya. Jadi kalau dari poin yang terakhir ini menyebutkan bahwa semakin bertambah usia maka resiko mengalami demensia juga semakin tinggi, walaupun tidak selalu bahwa lansia itu mengalami demensia. Nah, ini beberapa etiologi kenapa lansia itu mengalami demensia. Ini yang pertama ya, Nugroho menyebutkan bahwa penyebab demensia itu digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sindroma demensia dengan penyakit yang etiologi dasarnya tidak dikenal ya. Jadi yang pertama ini menyebutkan bahwa ya demensia ini terjadi tiba-tiba ya, tanpa didahului oleh suatu penyakit tertentu ya, dimana penyebab yang pertama ini adalah penyebab yang tersering ya, demensia pada lansia. Kemudian yang kedua, sindroma demensia dengan etiologi yang dikenal tapi belum dapat diobati. Misalkan pada orang yang mengalami penyakit degeneratif ya pada daerah spinal ataupun mengalami penyakit pada daerah serebral atau otak, atau pada orang-orang yang mengalami penyakit korea
Huntington ya. Jadi Chorea Huntington ini adalah penyakit yang menyerang sistem syaraf ya, dimana penyakit ini disebabkan oleh faktor genetik ya. Jadi kalau pada kasus Chorea Huntington ini pada stadium awal penderitanya akan mengalami gangguan memori ya, kemudian menunjukkan gerakan-gerakan abnormal dari tubuh ya, yang secara bertahap akan semakin jelas ya. Tiba-tiba tangannya melakukan gerakan menyentak ya, kakinya melakukan gerakan menyentak gitu ya. Jadi gerakan motornya tidak terkontrol sehingga dapat memengaruhi fungsi hidupnya. Ini ya. Jadi poin yang kedua ini disebutkan bahwa orang yang mengalami penyakit pada daerah spinal, otak, kemudian orang yang mengalami penyakit Chorea Huntington ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya demensia. Kemudian yang ketiga, sindrom demensia dengan etiologi penyakit yang dapat diobati. Ya, misalkan penyakit cerebrokardiovaskuler, gangguan nutrisi, ataupun pada kasus intoksikasi. Nah, ini ahli yang lain menyebutkan bahwa demensia ini ya, menurut Luknat dan juga Miller, penyebab demensia ada 4. Yang pertama adalah penyakit degeneratif, contohnya adalah penyakit Huntington ya, atau Chorea Huntington tadi. Kemudian penyakit vaskuler ya. Contohnya misalkan infak multiple atau demensia multi infak ya, adanya kerusakan di otak, kemudian juga penyakit CVA atau stroke. Kemudian yang ketiga ya, penyebabnya adalah mechanical disorder atau adanya gangguan mekanis ya, misalkan seseorang mengalami trauma atau cedera kepala ya. Kemudian karena adanya tumor yang ada di ataupun massa di otak, ini juga bisa menjadi pemicu munculnya penyakit demensia. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa tipe demensia. Yang pertama adalah berdasarkan penyakit degeneratif atau primary degenerative dementia. Yang pertama, ya, klasifikasi demensia berdasarkan penyakit degeneratif ada penyakit Alzheimer. Ya. Jadi ini dikatakan bahwa lebih dari 50% penderita demensia ini menderita demensia tipe Alzheimer. Ya, jadi demensia ini jenisnya banyak ya. Nah, Alzheimer ini merupakan salah satu jenis dari demensia, di mana ciri-ciri demensia Alzheimer yang pertama adalah kehilangan orientasi waktu, tidak bisa mengenali waktu, tidak bisa membedakan siang, malam dan juga pagi, kemudian kehilangan memori jangka panjang dan juga memori jangka pendek, tidak mampu mengingat 5 item ya, jadi memori jangka pendeknya terganggu ya. Kemudian kemunduran pemahaman ya, kalau misalkan diajak berkomunikasi tidak bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh orang lain contohnya. Kemudian kemunduran kemampuan dalam berbicara ya, gangguan dalam berbahasa, serta gangguan dalam melakukan komunikasi sosial. Ini adalah ciri dari Alzheimer ya, cukup jelas ya. Di sini ada gangguan memori baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Kemudian tidak bisa mengenali waktu dengan benar, kemudian adanya gangguan dalam pemahaman ya, kemudian gangguan dalam berbahasa dan juga dalam berkomunikasi. Nah, ini ada beberapa tanda klasik penderita demensia Alzheimer pada stadium awal ya. Yang pertama ini ada hambatan dalam memori, tadi sudah disampaikan. Ada gangguan memori jangka panjang dan juga jangka pendek. Kemudian yang kedua nih ya, adanya hambatan dalam belajar ataupun dalam menerima informasi yang baru. Contohnya misalkan suka mengulang-ulang pembicaraan ya. Kemudian tadi ya sudah ada di depan juga sulit untuk memahami pesan disampaikan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga nih ya, adanya hambatan dalam reasoning, dalam membuat alasan gitu ya. Contohnya misalkan seseorang sulit memahami sesuatu, ini hampir sama ya, sulit memahami sesuatu, kemudian sulit melakukan tindakan yang sifatnya berurutan. Pelit gitu ya. Jadi contohnya misalkan kalau mau misalkan lansia mau makan gitu ya. Ketika mau makan, maka harus ambil sendok dulu, ngambil makanan dengan menggunakan sendok, lalu makannya ditaruh di mulut, gitu ya, harus ada urutannya supaya bisa makan dengan benar. Nah, pada lansia yang mengalami demensia ini biasanya mereka mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas yang sifatnya harus dilakukan secara berurutan.
Kemudian selanjutnya yang keempat adalah sulit untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kelima tadi ada gangguan dalam berbahasa atau dalam berkomunikasi. Kemudian adanya inhibisi dan juga adanya gangguan dalam kontrol perilaku nih ya. Jadi pada lansia yang mengalami demensia Alzheimer ini penderita menjadi berperilaku yang tidak wajar ya. Jadi kadang-kadang orangnya menjadi orang yang sangat pasif gitu ya, sukanya diam saja, tidak melakukan aktivitas, kemudian tiba-tiba berubah menjadi orang yang agresif gitu ya, orangnya suka mukul ya, orangnya tiba-tiba marah-marah sendiri dan seterusnya ya. Itu adalah gangguan perilaku yang dapat muncul pada orang yang mengalami demensia Alzheimer. Kemudian jenis yang kedua selain demensia Alzheimer juga ada demensia with Lewy body disease ya. Ini adalah demensia yang terjadi karena adanya kerusakan pada namanya badan Lewy yang ada di otak ya. Jadi di otak ada namanya Lewy body. Ini adalah jika ada kerusakan di sini maka bisa menyebabkan terjadinya demensia, di mana orang yang mengalami demensia with Lewy body disease ini ciri-cirinya adalah menunjukkan tanda-tanda seperti orang yang mengalami Parkinson ya. Ini ya, jadi mengalami hambatan dalam melakukan gerak ya, tubuhnya terasa kaku ketika digerakkan ya, kemudian ketika digerakkan tangannya juga tremor ya. Kemudian juga muncul halusinasi, terutama halusinasi penglihatan ya. Jadi sebenarnya orang ini seolah-olah melihat suatu objek, melihat suatu benda, melihat orang yang sebenarnya objek tersebut atau orang tersebut itu nggak bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian selanjutnya ada frontotemporal demensia ya, dimana ciri-ciri dari frontotemporal demensia ini adalah adanya gangguan perilaku nih ya, mulai dari apatis sampai hiperaktif ya, impulsif, bingung dan emosi labil. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini ciri-cirinya hampir sama dengan orang yang mengalami demensia Alzheimer gitu ya. Perilakunya berubah-ubah, kadang orangnya pendiam namun tiba-tiba orangnya menjadi sangat aktif sampai agresif. Kemudian terganggunya fungsi eksekutif ya. Fungsi eksekutif ini adalah nih ya, adanya gangguan dalam berpikir, hambatan atau gangguan dalam mengatur perilaku, sulit konsentrasi, gangguan dalam kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, serta tidak tepat dalam melakukan pemilihan kata ketika melakukan komunikasi ya. Jadi ketika berkomunikasi kalimatnya itu tidak jelas, struktur bahasanya pun juga tidak jelas. Kemudian adanya perubahan kepribadian, kemudian menurunnya kepekaan terhadap perilaku sosial ya, mudah curiga pada orang lain ya, atau misalkan ini ada ciri-ciri mudah menganiaya orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah apraksia ya. Apraksia ini adalah gangguan dalam kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik meskipun fungsi organ motoriknya masih utuh ya. Jadi secara motorik dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun, padahal kalau diperiksa nggak ada masalah ya pada aspek motoriknya. Kemudian orang menjadi cenderung banyak makan ataupun minum. Nah, kemudian tadi yang pertama ada penyakit demensia yang terjadi karena adanya faktor degeneratif nih ya. Nah, ini yang kedua ada vaskular demensia atau demensia yang terjadi karena adanya gangguan vaskular ataupun pembuluh darah ya. Contohnya demensia ini dapat terjadi pada orang tersebabkan karena adanya arteriosklerosis ya, penyempitan pembuluh darah, terutama pembuluh darah di otak. Kemudian orang yang mengalami dekom cordis ya, gagal jantung, hipertensi, adanya emboli, diabetes mellitus ya, ataupun ini ya punya kebiasaan merokok, ataupun ini ya karena adanya spasme ya pada bagian yang ada di otak ya, termasuk adanya peningkatan tekanan intrakranial ya. Jadi kalau demensia ya jenis yang kedua ini penyebabnya lebih disebabkan karena adanya gangguan pada vaskular ataupun pembuluh darah. Nah, ini manifestasi klinisnya efek dari iskemik ya. Dan sebanyak 80% pasien demensia akan mengalami berbagai gangguan kognitif dan juga memori serta masalah perilaku. Jadi kalau disimpulkan ya, sebenarnya pada kondisi demensia apapun itu ciri khasnya adalah adanya gangguan kognitif ya, gangguan dalam berpikir, termasuk gangguan dalam berbahasa, gangguan memori, baik itu memori jangka pendek ataupun memori jangka panjang ya, kehilangan daya ingat jangka pendek dan juga jangka panjang, serta munculnya permasalahan perilaku.
Oke, ini saya lewati. Kemudian ada demensia yang disebabkan karena atau jenis dari adanya kelainan neurologi. Contohnya adalah penyakit Parkinson, ataupun kalau berdasarkan usia penderita, demensia ini dibagi menjadi dua. Ada demensia prasenilis atau demensia yang terjadi pada orang yang usianya kurang dari 60 tahun, dan juga ada demensia senilis, yaitu demensia yang terjadi pada orang yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, ini tadi sudah dijelaskan berulang-ulang ya, bahwa tanda gejala demensia itu banyak ya. Jelas intinya ada gangguan kognitif, termasuk gangguan berbahasa, gangguan memori, dan juga gangguan perilaku. Ini ya, sehingga dengan munculnya tanda gejala tadi akan menimbulkan seorang yang lansia yang mengalami demensia akan sulit melaksanakan activity daily living atau aktivitas sehari-hari. Hilangnya memori, mengulang kata-kata ya, tidak bisa mengenali waktu, tempat, dan juga orang, cepat marah, sulit diatur, sulit belajar dan mengingat informasi yang baru, kurang bisa konsentrasi, kurang bisa menjaga kebersihan diri ya. Kemudian biasanya mereka ini ya, risiko jatuh atau kecelakaan itu cenderung tinggi, tremor ya, ataupun kurang koordinasi gerakan tubuh ya. Jadi munculnya aktivitas motorik yang tiba-tiba yang tidak bisa dikendalikan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa kriteria diagnostik atau ciri-ciri lansia ya, yang mana kriteria ini jika kriteria ini dimiliki oleh seorang lansia, maka dia bisa dikategorikan menjadi mengalami demensia ya. Jadi kriteria diagnostik demensia ini ada dijelaskan di dalam buku DSM ya, atau Diagnostic and Statistical Mental Manual Disorder ya. Jadi demensia ini sebenarnya masuk ke dalam salah satu jenis gangguan jiwa ya, dimana menurut DSM-4 ya, jadi ini buku ya, di buku DSM namanya ya, isinya adalah berbagai macam jenis diagnosa gangguan jiwa beserta dengan tanda gejalanya apa saja ya. Jadi ada buku DSM. Nah, demensia ini juga ada di dalam buku DSM ya, dimana menurut DSM kriteria diagnostik demensia yang pertama adalah terjadinya defisit kognitif ya, adanya gangguan kognitif tadi, di mana gangguan kognitif tadi akhirnya menyebabkan penurunan memori ya, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Kemudian bisa menimbulkan satu atau lebih gangguan kognitif di bawah ini ya. Jadi jenis-jenis gangguan kognitif tadi ada banyak ya. Yang pertama ada afasia. Afasia ini merupakan gangguan bicara ya. Kemudian yang kedua ada apraksia. Tadi ya, orangnya tidak bisa melakukan aktivitas fisik ya, tidak bisa melakukan aktivitas fisik padahal otaknya tidak bermasalah. Kemudian yang ketiga ada anoksia. Anoksia ini adalah kegagalan dalam mengenali objek ya, jadi dia tidak bisa mengenali objek dengan tepat. Kemudian selanjutnya adalah gangguan dalam melakukan pengambilan keputusan. Jadi yang masuk dalam kriteria diagnostik lansia dikatakan mengalami demensia jika yang pertama dia mengalami gangguan kognitif, di mana gangguan kognitif ini harus jadi lansia tadi harus punya ini ya, ada gangguan memori, kemudian harus muncul satu atau lebih gangguan kognitif ya. Jadi kalau misalkan di sini ada gangguan memori, kemudian lansia ini mengalami afasia, sudah masuk ya, kategori A sudah terpenuhi ya. Kemudian yang kedua adanya defisit kognitif pada kriteria A1 dan kriteria A2 yang menyebabkan terganggunya fungsi sosial ya. Kemudian yang ketiga adanya bukti dari riwayat pemeriksaan fisik atau pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan bahwa gangguan yang dialami oleh lansia tadi merupakan konsekuensi langsung dari suatu kondisi medis umum selain penyakit Alzheimer dan sebagainya. Lalu defisit tidak terjadi semata-mata selama kondisi delirium atau selama mengalami penurunan kesadaran. Itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah awitan dan juga proses klinis seorang mengalami demensia. Demensia ini biasanya berlangsung progresif ya, terjadi perlahan-lahan namun terus meningkat